Ibu Bapak warga lingkungan Alusius yang kami kasihi, kita berjumpa kembali di dalam renungan online untuk memperteguh iman kita. Tetapi sebelumnya mari kita awalin dengan pujian, kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Senang kita bisa bersua kembali walaupun harus melalui online WA guna memperteguh iman kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang penuh kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami, menjaga kami seluruh warga lingkungan Alusius. Biarlah diri kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu di dalam setiap langkah hidup kami ini, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kepekaanmu di dalam diri kami, di dalam hidup kami, di sekitar kami, sehingga kami mampu mempersembahkan diri kami sebagai pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya dan kami berharap hanya kepadamu, dan doa-doa ini kami haturkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi pengantara, yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Panca. Selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 28. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa yang terkasih di dalam Kristus, berkah dalam Alusius Together, bersama-sama, kebersamaan di dalam lingkungan Alusius. Saya sangat terinspirasi dari moto kita ini, bahwa hidup di dunia ini sebagai insani, maka tidak mungkin kita berjalan sendiri dan kita lakukan untuk kepentingan sendiri. Tetapi secara kodrati, sebagai makhluk sosial, maka kita hidup bersama dengan orang lain. Kita juga harus mampu berbagi, memperhatikan orang lain. Jika hidup hanya untuk kepentingan sendiri, meskipun kita memiliki harta berlimpah dan bahkan sekalipun berumur panjang, maka itu tidak akan menjadi berarti. Hendaknya kita dengan tulus untuk memperkaya arti kehidupan kita. Dalam bacaan renungan, Yesus mau menegaskan, yaitu di dalam ayat yang ke-27, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu di dalam ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ibu Bapak yang terkasih di dalam Yesus, keadaan negara kita hari-hari belakangan ini terasa semakin pelik. Dengan adanya krisis COVID-19, tahu COVID-19 ya Bapak Ibu?
maksudnya COVID-19, banyak pula saudara-saudari kita yang mengalami krisis. Bukan hanya kritis yang disebabkan penyakit, tetapi juga sakit ekonomi dan bahkan sakit secara psikis. Bahkan karena virus COVID-19 ini yang menyebabkan kematian, tetapi banyak juga yang mati bukan karena disebabkan oleh virus, melainkan karena kelaparan. Seperti berita di media sosial yang saya dengar beberapa hari yang lalu, di mana ada seorang ibu rumah tangga, yaitu di daerah Serang, Jawa Barat, yang karena suaminya di PHK, tidak mempunyai pekerjaan, lalu tidak ada penghasilan, tidak ada makanan. Dan mereka sudah berusaha meminta bantuan kepada RT RW setempat, tetapi jawabnya bahwa bantuan belum turun. Sehingga mereka hanya minum air galon selama 2 hari dan akhirnya sang ibu yaitu meninggal. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, kita sebagai umat Allah, sebagai Kristen, kita diminta untuk memiliki kepekaan rohani, kepekaan situasi, dan kepekaan terhadap sesama. Seperti tadi yang ditekankan oleh Yesus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti di dalam contoh bacaan renungan, bila kita membaca ayat-ayat selanjutnya yaitu tentang orang Samaria yang baik, maka di ayat yang ke-37, Yesus mengatakan bahwa orang yang baik adalah yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Tepat yang disampaikan oleh Paulus di dalam Filipi 2 ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sama seperti pikiran Kristus, perasaan Kristus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan Kristus mau merendahkan dirinya taat sampai mati di kayu salib demi penebusan kita semua orang-orang berdosa ini. Saya pribadi sangat bersyukur di dalam lingkungan kita, lingkungan Alusius, atas kebersamaan seperti di dalam kantin sejahtera Kasih Alusius. Dan saya mensyukurin atas partisipasi ibu bapak yang bersedia membuat, menjual menu yang sehat dan tentu menu yang halal, maupun ibu bapak yang telah berbelanja atau membeli menu di kantin kita ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan di dalam berbagi dan melatih kepekaan rohani kita masing-masing. Tetapi bantuan yang bisa kita berikan bukan berarti hanya soal urusan duit melulu, bukan hanya urusan finansial saja. Mungkin di dalam benak kita berpikir, loh aku aja ikut susah, apa yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku persembahkan? Nah, ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, bantuan tidak hanya menyangkut soal urusan duit, melainkan banyak anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Nah, anugerah inilah yang bisa kita persembahkan, kita berikan kepada orang lain. Banyak talenta Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kita bisa yaitu melalui support, melalui dorongan, melalui semangat, pujian, dan bahkan doa-doa kita, serta talenta-talenta yang lainnya yang pasti akan berguna
bagi pertumbuhan iman saudara-saudari kita. Ibu bapak yang terkasih, perbuatan-perbuatan bijak tersebut adalah wujud kepekaan rohani kita. Dan itu tentu tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu satu usaha dan pembelajaran untuk bisa peka dan melakukan melalui peristiwa-peristiwa di sekitar kita, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan, sehingga kita bisa menjadi lebih bijaksana. Memang untuk menjadi bijak, terkadang kita harus menerima pembelajaran dari pengalaman-pengalaman yang pahit di dalam kehidupan kita. Namun, tetaplah bersabar dan jangan menyerah untuk mewujudkan kebijaksanaan tersebut. Terus belajar dengan mengasah kepekaan terhadap sesama agar hidup ini menjadi berarti. Hidup hanya satu kali. Jadi, pakailah untuk hal-hal yang mendatangkan hidup kekal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam setiap langkah hidup kami ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kami, walaupun kami seringkali jatuh di dalam kelemahan, kekurangan, dan dosa yang menyakitkan hatimu, tetapi Engkau tetap hadir, yaitu melalui Roh Kudus-Mu yang bertahta di dalam diri kami ini. Kuatkanlah hati kami, tambahkanlah iman di antara kami ini, sehingga kami boleh senantiasa hidup bersatu bersama dengan Engkau di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Dan apa yang kami pikirkan, kami lakukan, kami perbuat, senantiasa mampu memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi kami semua, dan secara khusus kami memohon kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, agar Engkau memberkati kami semua, seluruh warga lingkungan Alusius, dan juga memberkati dunia ini, seluruh umat-Mu, khususnya di dalam menghadapi pandemi corona ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memulihkan dunia ini, mengembalikan seperti pada awal permulaan Engkau menciptakan baik adanya, sehingga kami boleh melewati dan terbebas dari pandemi corona ini. Kami percaya dan kami berharap hanya kepadamu Tuhan, satu-satunya penyelamat kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkat dan kasih Allah senantiasa turun di keluarga kita, di seluruh aktivitas kita, dan senantiasa memberikan damai sejahtera dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan sharing atau tanggapan di dalam WA atau melalui pesan suara. Tuhan memberkati.